Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin muhin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat menemui bulan Ramadan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Marilah kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh totalitas dan penghambaan, wahtisaban dan semata-mata hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kedua kalinya sholawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, penghulu alam, tokoh revolusioner besar Islam yang telah menuntun kita dari satu titik kegelapan menuju titik terang, yaitu ad-dinul Islam. Sahabatku yang dirahmati Allah, bulan April adalah momentum yang sangat membahagiakan, khususnya para fatayat se-Indonesia bahkan di dunia, karena bulan April adalah kita merayakan hari ulang tahun, yaitu tepatnya tanggal 24 April, Harlah Fatayat yang ke-71. Bertepatan pula tanggal 21 Aprilnya kita merayakan Hari Kartini, di mana Raden Ajeng Kartini telah memberikan kesempatan seluas-luasnya, telah mengajak para kaum wanita di Indonesia untuk setara dalam mengenyam pendidikan dengan laki-laki. Perjuangannya yang tidak sia-sia, karena saat ini perempuan sudah mampu berkiprah tidak hanya di kalangan domestik tetapi di kalangan publik, sehingga kita mampu mendedikasikan diri kita untuk negeri kita semampu yang kita bisa. Sahabat yang dirahmati Allah, perempuan mempunyai peran yang sangat mendasar atau mempunyai peran yang sangat penting dalam peradaban di dunia. Moderasi dalam Islam yang telah memiliki makna yang terus bergeser hingga saat ini adalah bagaimana kita membentuk mindset kita dalam memaknai moderasi. Di dalam kalangan Nahdiyin, kita sering mendengar istilah tawasud, tawazun, dan tasamuh, i'tidal. Meskipun belum jelas bagaimana juknis dan juklaknya, tetapi makna dasar daripada tasamuh adalah bagaimana kita bertoleransi dengan sesama, dengan yang berbeda dengan kita, yang non-muslim, ataupun dalam bernegara kita harus saling menghormati antar suku, bahasa, dan agama, serta ras. Bagaimana kita bersikap tawazun atau seimbang di dalam mengekspresikan segala sesuatunya, dalam mengapresiasi kita harus bersikap seimbang di tengah-tengah, karena khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang berada di tengah-tengah. Di dalam menghadapi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, banyak kaum perempuan dicuci otaknya, kemudian dijadikan eksekutor dalam maraknya bom yang ada di Indonesia akhir-akhir ini. Itu tandanya
pemahaman tentang makna jihad itu belum seluruhnya selesai. Tugas kita menanamkan anak-anak kita, anak didik kita, sahabat-sahabat kita maupun diri kita sendiri, kita edukasi kaum kita supaya tidak mudah untuk dicuci otaknya kemudian menjadi kaum-kaum yang berperilaku fundamentalis. Disitulah peran moderasi dalam Islam, yaitu bagaimana kita berada persis di titik tengah, tidak terlalu keras atau fundamentalis, maupun tidak terlalu liberal atau bebas. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebagai perempuan yang mempunyai kesempatan belajar bersama dengan anak-anak dan anak-anak didik kita, kita tanamkan kepada anak-anak supaya terus mencintai negeri ini, karena negeri ini aman sentosa, kita bisa merasakan nikmatnya suasana perdamaian yang ada di desa maupun di perkotaan. Sehingga apabila kita tumbuh dan berkembang di negara konflik, tentunya kita tidak bisa merasakan rasa damai yang sampai hari ini kita masih menikmati, meskipun 2 tahun terakhir ini kita menikmati bulan Ramadan dalam suasana pandemi, itu tidak menyurutkan semangat dan langkah kita sebagai ujung tombak di masyarakat. Tentunya kita bisa menggetok tularkan kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita untuk terus mencintai negeri ini, karena hubbul waton minal iman. Ada adagium yang tidak pernah lekang sampai kapanpun, yaitu al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan segala sesuatu yang baik itu baik. Dan apabila kita menemukan inovasi-inovasi terbaru untuk memperbaiki segala sesuatu yang sudah ada, itu aslah atau lebih baik. Ini tentunya ada kaitannya dengan bagaimana kita bersikap tasamuh, tawazun, dan tawasud. Ketika kita menghormati budaya yang ada di Indonesia, misalkan dengan adanya budaya Nusantara yang dulu sebelum Islam datang ke Indonesia, warga negara Indonesia mengenal adanya kumpulan dengan makan bersama. Nah, oleh Wali Songo dikenalkan bagaimana ketika kita berkumpul, mengumpulkan massa, maka di situ ada dibacakan doa-doa untuk para leluhur, mendoakan para pendahulu-pendahulu kita dengan tidak mengurangi bagaimana cara mereka berkumpul, misalkan dengan adanya makan-makan dan berkumpul bersama keluarga. Nah, itu tandanya kita mempertahankan tradisi-tradisi bangsa yang sudah ada, kemudian kita membumbui dengan segala sesuatu yang berbau Islam, sehingga ada gium al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah masih terus berkembang sampai saat ini. Bagaimana kita menyemai perdamaian yang ada di muka bumi ini dengan terus mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mencintai negeri ini. Karena apabila kita melihat konflik yang ada di perang saudara yang ada di tanah Arab, bukan tidak mungkin itu terjadi di negara kita, karena kita adalah terdiri dari negara kepulauan di mana masing-masing suku memiliki agama, memiliki bahasa, memiliki kulit, dan memiliki ras yang berbeda satu sama lain. Sangat mungkin kita itu terjadi konflik, digesekkan antar umat beragama. Oleh karena itu, dengan hadirnya para fatayat Nahdlatul Ulama menjadi tonggak kebersamaan bagaimana menyatukan bangsa ini dengan kebinekaan, dengan penuh persaudaraan yang terus kita bibit mulai dari sejak diri kita sendiri,
mengawali dengan hal-hal yang kecil, mengawali dari hal-hal yang ada pada sekitar kita sendiri, kemudian membentuklah suatu unit keluarga yang cinta damai. Selamat berharlah fatayatku yang ke-71 dan selamat merayakan Hari Kartini untuk Kartini hebat Indonesia, yaitu perempuan-perempuan masa kini yang bisa menjadikan Sokone Negoro, yaitu menjadi tiang negara, di mana apabila wanitanya baik, maka negara itu akan menjadi negara yang baik. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya kita bersama. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.